Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya, Indah Safitri, dan kedua rekan saya, Geta Arianti dan Leni Suciani. Di sini, kami ingin mempresentasikan materi mengenai nanoteknologi bidang kesehatan. Sebagai yang kita ketahui, bahwa pemanfaatan nanoteknologi sangat banyak di bidang kesehatan, baik berupa peralatan yang dimasukkan ke tubuh untuk mengecek tumor, pengkapsulan obat-obatan, dan juga inhaler. Namun di sini kami akan lebih menitik beratkan pada pemanfaatan nanoteknologi untuk obat-obat herbal. Hal ini karena penggunaan obat herbal dalam beberapa waktu terakhir mulai meningkat. Karena obat herbal sendiri memiliki efek farmakologi hampir pada semua penyakit, namun dengan efek samping yang ringan. Hal ini yang menarik minat masyarakat memilih obat-obat herbal. Baik, di sini kami telah merangkum pembahasan yang ingin disampaikan seperti yang tertera pada layar. Di bagian pertama, kami akan membahas mengenai nanoteknologi. Nanoteknologi merupakan ilmu atau rekayasa yang bertujuan mengubah teknologi berbasis mikrometer menjadi nanometer. Nanomaterial memiliki sifat yang lebih unggul dibandingkan material yang berukuran besar. Hal ini karena nanoteknologi dapat mengubah sifat dari suatu material. Sebagai contoh, grafen yang berukuran nano lebih kuat dibandingkan dengan baja berukuran sama. Nah, dengan nanoteknologi dapat dihasilkan suatu sediaan obat herbal berskala atom dan molekuler sehingga sifat kimia, biologi, dan aktivitas katalis dari material obat akan berubah. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan zat aktif di dalam obat sehingga bekerja lebih maksimal. Nanopartikel sendiri merupakan suatu teknologi dari nanomaterial yang bertujuan untuk mengembangkan ukuran dari bentuk sediaan pada rentang ukuran 10 nanometer sampai 1000 nanometer. Kenapa nanopartikel? Karena nanopartikel memiliki sifat optik yang tak terduga. Mereka cukup kecil untuk membatasi elektron dan menghasilkan efek kuantum. Dengan sifat tersebut, partikel zat aktif dalam obat-obatan herbal dapat masuk ke dalam aliran darah dan mencapai ke dalam sel dan jaringan target, namun tidak toksik terhadap organ tubuh lainnya. Penggunaan nanopartikel di bidang kesehatan dapat meningkatkan efektivitas obat. Hal ini karena distribusi zat aktif di dalam obat dapat dikendalikan dengan pengaturan ukuran dan sifat permukaannya, serta pelepasan zat aktif akan diperoleh aksi spesifik obat secara farmakologi pada dosis yang tepat. Nah, apa sih keunggulan dari obat-obat herbal nanopartikel? Kenapa kita memilih membuat obat herbal itu dalam bentuk nanopartikel? Nah, obat herbal nanopartikel ini dapat memodifikasi karakteristik permukaan dan ukuran partikel, sehingga obat herbal dapat ditargetkan untuk suatu organ yang diinginkan, dan dia akan bekerja secara efektivitas dengan keamanan yang tinggi. Kemudian, obat-obat herbal nanopartikel dapat minimalisir efek samping dan kelarutan, maka obat dalam ukuran nanopartikel memiliki waktu tinggal yang lebih lama karena dijerat oleh mukosa usus, sehingga absorpsinya akan lebih aktif serta bioavailabilitasnya akan lebih meningkat, sehingga fungsi dari obat itu akan tercapai dengan maksimal. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Indah yang sebelumnya telah menjelaskan tentang nanoteknologi secara umum dan nanoteknologi di bidang kesehatan. Baiklah, saya Lenus Jani selanjutnya akan menjelaskan tentang tipe-tipe nanoteknologi dalam farmaseutikal. Jadi ada 7 tipe nanoteknologi dalam farmaseutikal. Yang pertama yaitu polimer nanopartikel. Polimer nanopartikel merupakan suatu koloid berbentuk bola yang memiliki ukuran sangat kecil yaitu 10⁻⁹ meter. Polimer ini memiliki kemampuan untuk menjerap obat dalam matriks atau mengkonjugasi pada permukaannya. Yang kedua yaitu solid lipid nanopartikel. Solid lipid nanopartikel memiliki ukuran partikel 50-1000 nanometer. Solid lipid nanopartikel merupakan sistem partikulat yang meliputi biodegradasi fisik lipid dan stabilisator. Ya, teknologi solid lipid nanopartikel muncul karena adanya keterbatasan dalam teknologi polimer nanopartikel. Adapun kelebihan dari solid lipid nanopartikel, yang pertama mengontrol pelepasan obat, yang kedua meningkatkan stabilitas farmaseutik, yang ketiga teknologi berbasis air, yang keempat mudah untuk disterilisasi, yang kelima itu lebih terjangkau dibanding polimer nanopartikel, yang keenam mudah dalam proses validasi, yang ketujuh dapat membawa obat yang bersifat hidrofilik dan lipofilik, yang kedelapan itu mudah disterilkan. Jadi, tipe nanoteknologi dalam farmaseutikal yang ketiga itu magnetik nanopartikel. Magnetik nanopartikel merupakan suatu teknologi yang direkayasa di bawah pengaruh magnet eksternal. Magnetik nanopartikel biasanya terdiri dari besi, nikel, kobalt, dan oksida seperti magnetit Fe3O4, kobalt ferit Fe2CO4, dan kromonium dioksida. Yang keempat yaitu logam dan inorganik nanopartikel. Logam nanopartikel dapat disintesis dan dimodifikasi dengan variasi gugus fungsi agar dapat dikonjugasi dengan antibodi dan ligan. Beberapa contoh logam nanopartikel yang telah dikembangkan adalah gold nanopartikel dan silver nanopartikel. Tipe nanoteknologi dalam farmaseutikal yang kelima yaitu quantum dot. Quantum dot muncul karena adanya variasi dalam sifat optik, elektronik, dan ukuran partikel suatu padatan. Quantum dot merupakan suatu kristal berukuran nanometer yang memiliki ukuran berkisar 2-20 nanometer dan diameter kurang dari 10 nanometer. Yang keenam yaitu polymeric micelle. Polymeric micelle merupakan salah satu cangkang berinti yang memiliki struktur nano. Polymeric micelle terbentuk di dalam larutan berair pada saat konsentrasi dari kopolimer meningkat yang disebut konsentrasi micelle kritis atau konsentrasi agregasi kritis.
Tipe nanoteknologi dalam farmaseutical yang ketujuh yaitu dendrimer. Dendrimer merupakan suatu makromolekul yang memiliki struktur 3 dimensi bercabang. Dendrimer memiliki keunikan karena bentuknya yang bulat dan terdapat ruangan kosong di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Geta. Selanjutnya kita membahas mengenai metode preparasi teknologi nano. Yang pertama ada metode tekanan tinggi homogenisasi. Pada metode ini, lipid diberi tekanan tinggi melalui tegangan tinggi yang nantinya akan menghasilkan partikel submikrometer atau di kisaran nanometer. Jadi, lipid atau lemak akan diproses di mana butiran-butiran atau globula lemak akan dipecah menjadi butiran atau globula yang lebih kecil yang berukuran 2 mikrometer atau lebih kecil dari 2 mikro. Cara kerja dari alat homogenisasi adalah dengan menekan lipid pada tekanan yang tinggi dan melewatkannya pada sebuah lubang yang lebih kecil dari globula lemak awal. High pressure homogenizer bekerja melibatkan tekanan dengan daya yang besar dan memiliki harga yang sangat mahal, sehingga menjadi suatu kelemahan bagi metode ini. Dan metode ini merupakan metode yang cocok digunakan untuk skala besar. Pada metode ini terdapat 2 teknik dalam metode homogenisasi, yaitu homogenisasi panas dan homogenisasi dingin. Pada homogenisasi panas, obat dimasukkan ke dalam lipid cair, lalu fase lipid dan obat akan terdispersi ke dalam larutan panas yang berisi surfaktan. Kemudian dilakukan pengadukan secara terus-menerus untuk membentuk emulsi. Kemudian dihomogenisasi pada suhu di atas titik lubur lipid menggunakan supergenizer bertekanan tinggi untuk membentuk emulsi dan didinginkan pada suhu kamar sampai memadat dan terbentuk nanopartikel padat. Selanjutnya ada metode konservasi kompleks. Proses konservasi kompleks merupakan suatu metode pembuatan nanokapsul dengan memanfaatkan sifat makromolekul yang mengandung senyawa kation dan anion untuk berinteraksi secara elektrostatik membentuk kapsul. Jadi teknologi nanoenkapsulasi itu sendiri merupakan suatu teknologi penyalutan partikel di mana memiliki ukuran dari mikrometer sampai nanometer yang menggunakan suatu bahan enkapsulan khusus hingga membuat partikel tersebut mempunyai sifat fisiko-kimia yang diinginkan dalam sistem pengantaran komponen bioaktif fitobiotik pada target organ. Nanoenkapsulasi berperan sebagai pembawa atau carrier senyawa bioaktif yang ada di dalam matriksnya. Metode nanoenkapsulasi dapat melindungi komponen bioaktif dari pengaruh negatif lingkungan. Singkatnya, metode ini proses pemisahan 2 fase cair pada sistem koloid yang dihasilkan oleh interaksi antara 2 muatan yang dicampurkan dalam air. Selanjutnya ada metode kopresipitasi. Metode ini diperoleh dari reaksi garam dan ion nitrat. Biasa digunakan pada magnetik nanopartikel seperti oksida besi magnetit. Sintesis dilakukan menggunakan prekursor FeCl2 4H2O dan FeCl3 6H2O dengan perbandingan ion ferus dan ion ferik adalah 1:2. Kemudian, NH3H2O digunakan sebagai bahan presipitan. Fase dan ukuran partikel tergantung konsentrasi kation dan pH. Pada metode ini, pH larutan memiliki peranan penting dalam menumbuhkan partikel Fe3O4 dan membentuk medium basah yang sesuai untuk menghasilkan nanopartikel oksida besi dengan ukuran dan morfologi tertentu. Untuk reaksi pembentukan bisa kita lihat pada slide. Keuntungan metode ini adalah peningkatan dispersi pada obat-obatan yang sukar larut dalam air. Metode ini merupakan metode yang sederhana dan murah dalam biaya operasional. Selanjutnya ada metode difusi emulsifikasi pelarut. Metode ini didasarkan pada kelarutan suatu partikel dalam pelarut organik sebagai fase minyak atau air. Proses diawali dengan mencampurkan zat dengan surfaktan hipofilik, lalu dilarutkan ke dalam pelarut air, kemudian ditambahkan dengan surfaktan hidrofilik, dan diaduk dengan tekanan tinggi. Lalu pelarut akan berdifusi ke dalam 2 fase yang lama-kelamaan akan membentuk suatu partikel yang kecil atau nanopartikel. Jadi metode ini cocok untuk zat yang hidrofobik maupun hidrofilik, dan kelemahan dari metode ini sendiri adalah adanya penggunaan pelarut organik dan gaya geser yang tinggi selama proses pembuatan nanopartikel. Yang selanjutnya ada metode salting out. Metode ini merupakan modifikasi dari metode sebelumnya, yaitu metode emulsifikasi pelarut difusi. Untuk prosedurnya, polimer dan zat aktif awalnya dilarutkan ke dalam pelarut seperti aseton, lalu diemulsi ke dalam gel yang mengandung salting out agent seperti MgCl, CaCl, MgC, OOH, dan sukrosa. Dan stabilizer koloid seperti polyvinyl pyrrolidone atau hidroksietil selulosa. Lalu emulsi diencerkan untuk meningkatkan difusi aseton ke dalam fase air sehingga mengindukasi pembentukan nanosfer. Langkah terakhir yaitu pelarut dan salting out agent dihilangkan dengan cross-flow filtration. Metode ini biasa digunakan untuk polimer nanopartikel. Keuntungannya adalah meminimalkan tekanan saat proses enkapsulasi
dan bisa digunakan untuk zat yang sensitif terhadap panas. Kemudian selanjutnya ada metode self-assembly. Self-assembly merupakan suatu proses fisik yang melibatkan komponen atom dan molekul yang digabung menjadi suatu struktur nano dengan reaksi fisik atau kimia tanpa ada pengaruh dari lingkungan luar. Self-assembly adalah fenomena di mana komponen-komponen dari suatu sistem merakit diri sendiri dengan spontan melalui suatu interaksi untuk membentuk suatu unit yang lebih besar. Untuk mengarahkan pembentukan supramolekul ini biasa dilakukan dengan dua cara, yaitu internal dan eksternal. Internal dilakukan dengan menambah gugus fungsi pada molekul dasar atau merubah pelarut, pH, atau apapun yang berkaitan langsung dengan interaksi molekul. Sementara yang untuk eksternal itu dilakukan dengan cara memberikan medan listrik pada medan magnet sehingga nantinya akan memaksa molekul-molekul tersebut tersebur membentuk suatu rantai ingkatan. Sementara untuk tantangan terbesar dari teknik self-assembly ini adalah bagaimana menjaga dan mengatur agar pembentukan supramolekul terarah seperti yang diinginkan, karena proses ini secara garis besar terjadi tanpa campur tangan manusia. Baik, dengan berakhirnya penyampaian materi dari saudari Geta, maka berakhirlah penyampaian materi dari kelompok kami. Jadi dari penyampaian materi ini diharapkan rekan-rekan dapat termotivasi untuk mengembangkan nanoteknologi partikel di bidang kesehatan. Baiklah, saya sebagai moderator undur diri, saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.